Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Zing Zing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Aduh, udah beberapa hari ya saya nggak mengudara dan bertemu kalian. Jadi rasanya ada yang hambar gitu dalam kehidupan saya ya. Tapi kali ini saya akan kembali bercerita untuk menemani kegiatan ataupun tidur kalian. Ya, memang saya sudah mengabarkan ya beberapa hari yang lalu kalau saya mungkin tidak bisa lagi seintens kemarin ya dalam bercerita atau muncul di podcast karena ada kegiatan lain sekarang. Tapi tetap saya berusaha untuk bertemu kalian gitu ya, untuk bercerita lah ya, membawakan cerita-cerita mistis. Dan bagi yang merayakan Imlek, selamat tahun baru Imlek, Gong Xi Fa Choi. Bagi warga Chinese yang subscribe saya maupun yang belum subscribe saya ya, selamat merayakan tahun baru Cina. Semoga diberi kesejahteraan dan diberi kesehatan bagi kalian semua. Amin. Oke, pada hari ini saya akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Jadi kisah mistis ini ditulis langsung oleh Mas Simpleman, yang menurut saya ini baru saya tahu ya. Dan mungkin loh ya, mungkin baru beberapa orang yang membawakan cerita ini. Jadi cerita kali ini berjudul Tiang Kembar yang ditulis oleh Mas Simpleman. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita ini adalah cerita pengalaman pacar teman kerjaku. Kejadiannya sendiri masih bisa diingat dengan jelas karena belum lama terjadi. Aku udah minta izin dengan yang bersangkutan untuk nulis cerita ini. Dan karena ini adalah musibah yang menurutku gila, aku setuju buat merahasiakan identitas, tempat, dan semua yang berhubungan dengan beliau. Ya, untuk kenyamanan bersama. Warning, konten cerita ini akan mengandung beberapa bagian yang mungkin disturbing. Jadi, dimohon kebijaksanaannya masing-masing. Adelia Savitri Wijaya adalah seorang anak gadis yang lahir dan dibesarkan oleh sebuah keluarga yang menjunjung tinggi nilai Jawa, atau biasa disebut kejawen. Di dalam rumahnya kerap ditemui barang-barang berupa keris, cincin batu, dan beberapa peninggalan kuno lainnya. Meski nilai Jawa ada di dalam kehidupan mereka, keluarga ini adalah sebuah keluarga Muslim yang taat. Semua peninggalan dan barang antik di rumahnya hanyalah sebuah peninggalan dari kakek nenek mereka, yang konon dijaga untuk menjunjung kehormatan mereka kepada yang sudah meninggalkan dunia ini. Bertempat tinggal di salah satu kota besar di Jawa Timur, Della saat ini menempuh pendidikan sebagai mahasiswi di salah satu kampus swasta di kota. Sore itu, Della menatap langit yang mendung. Wah, hujan akan turun sebentar lagi, batinnya. Tak beberapa lama, ada suara motor yang mendekat. "Nggak dijemput lagi, Del," kata seorang wanita yang mengendarai motor metik, menatap Della dengan senyum ramahnya. Della teringat ayahnya sibuk, ibunya apalagi, sedangkan kekasihnya tidak dapat datang karena harus bekerja shift. "Bareng aja yuk,"
kebetulan aku lewat rumah kamu," ajak si gadis. Mega adalah nama gadis itu. Sahabat sekaligus teman Adele yang paling mengerti kondisi satu sama lain. Tanpa menunggu hujan turun, Della segera menyambar dan duduk di jok motor Mega. Mereka pun segera pergi meninggalkan kampus. Di tengah perjalanan, Della nampak tidak fokus dengan apa yang sebenarnya sedang ia pikirkan. Ia hanya mengingat satu orang yang membuatnya akhir-akhir ini merasa tidak nyaman. Mbah Wira, begitu Della memanggilnya. Mbah Wira adalah satu-satunya nenek Della yang masih hidup. Beliau adalah ibu dari pihak ayah yang saat ini tinggal satu atap bersama Della. Namun, beberapa bulan ini Della menemukan kejanggalan dengan neneknya itu. Seolah-olah itu bukanlah neneknya, tapi ia bimbang. "Kamu lagi mikir apa sih?" kata Mega menyadarkan Della dari lamunannya. "Ah, nggak ada kok," jawab Della. Mega tahu Della berbohong. Namun dirinya tidak punya hak untuk memaksakan bercerita. Kurang beberapa kilometer, hujan mulai turun disertai kilatan petir yang menyambar. Namun Mega tetap melanjutkan perjalanan. "Kita terabas saja ya, biar cepat sampai," ajak Mega. "Nggih," kata Della. Motor Mega kini berhenti di sebuah rumah dengan komplek halaman yang luas. Itu adalah rumah Della. "Meg, kamu nggak mampir?" "Enggak deh Del, lain kali aja. Titip salam ya buat emak sama bapak, sama Mbah Wira." "Oh gitu, ya udah hati-hati." Begitu motor Mega kembali melaju menembus hujan yang kian lebat, Della baru sadar. Sudah hampir jam 6 sore dan hari sudah mulai petang. Namun, tak ada satu lampu pun di rumahnya yang nampak menyala. Padahal, kiri kanan tetangganya sudah menyalakan lampu guna mengusir kegelapan di sekitar rumah. "Kok lampunya masih mati sih? Apa listriknya mati?" batin Della mendekat. Namun perasaan itu kembali lagi. Akhir-akhir ini semua seperti mimpi. Seperti ada yang lain di dalam rumahnya yang membuat Della tidak nyaman dan tidak ingin kembali ke rumah. Namun masalahnya Della tidak tahu apa itu. Ia membuka pintu dan mengucapkan salam seperti biasanya. "Assalamualaikum," katanya. Namun kegelapan dan keheninganlah yang justru menyambutnya. Della mencari saklar lampu, menekannya. Namun rupanya listrik tidak juga menyala. Di dalam kegelapan yang menguasai rumah itu, Della tertuju pada seseorang yang tengah duduk. Begitu gelap, sehingga Della harus mendekatinya. Rupanya ada orang lain selain dirinya di rumah ini. Tapi kenapa ia tidak menjawab salamnya? Selain keluarganya, di rumah ini tinggal Mbak Ningsi, asisten rumah tangga yang sudah bekerja 3 tahun. Namun, jam 5 sore adalah batasan waktu bagi Mbak Ningsi dalam bekerja. Karena beliau seharusnya sudah pulang. Jadi, siapakah yang sekarang sedang duduk membelakanginya itu? "Mbak," panggil Della seraya mendekat. Bayangan sosok itu hanya diam. Namun, semakin Della mendekat, terdengar suara menangis yang sangat lirih. Sehingga Della tidak dapat memastikan apakah dia sedang menangis. Kini Della sudah tepat di belakangnya. Ketika ia menyentuh bahu sosok itu agar ia dapat melihat siapa yang ada di depannya itu, sosok itu berbalik menatapnya. "Tolong dok,"
Tolong. Kaget karena apa yang Dela lihat adalah Mbah Wira yang tengah menangis melihatnya. Sebelum akhirnya Dela terbangun begitu saja dari mimpinya. Ya, sudah lebih dari 5 kali Dela dihantui mimpi yang sama dan berulang-ulang, seolah mimpi itu mengandung makna. Kenapa dengan Simba? Kenapa Dela selalu melihat Simba menangis? Padahal Mbah Wira saat ini baik-baik saja dan tinggal bersamanya. Kecuali Dela teringat ada yang janggal. Semua dimulai di hari itu, hari di mana Mbah Wira mengatakan, "Mbah ketemu Cah Ayu, Del. Cah Ayu sing ngancani Simbah neng kene." Setelah hari itu Mbah Wira jadi berubah. Suatu sore Bu Ida yang merupakan ibunya Dela memanggil, "Del, kamu nggak lihat ayam di kulkas? Kok nggak ada ya?" Dela nggak lihat, Bu. "Ya wes, mungkin ada yang ngambil. Ibu belanja dulu." Bu Ida lalu pergi. Dela kemudian kembali ke kamarnya. Namun ketika ia melewati kamar Mbah Wira, terdengar suara mengecap seperti suara seseorang yang sedang mengunyah dan menimbulkan suara yang sangat mengganggu. Tidak hanya itu, Dela juga mencium bau amis. Namun bukan amis dari ikan air tawar. Karena penasaran, Dela akhirnya mengintip dari celah pintu. Kaget dan campur aduk ketika Dela melihat apa yang terjadi. Mbah Wira tengah mengunyah ayam utuh, namun dalam kondisi ayam yang mentah. Saat itu juga Dela lari ke kamarnya, berharap apa yang ia lihat itu salah. Namun pikiran ini segera menjadi rasa curiga yang besar. Mbah Wirawati yang ia kenal bukanlah Mbah Wira neneknya dulu yang dekat dengannya. Semakin hari Dela semakin curiga. Tidak hanya tingkah laku Mbah Wira yang semakin di luar nalar. Setiap malam, bahkan ketika adzan maghrib dan isya, Mbah Wira sangat suka mengeraskan suara radio yang tengah memutar tembang Jawa. Bu Ida dan Pak Imron tidak dapat berbuat banyak, karena setiap kali ditegur, Mbah Wira akan melotot dan mengatai mereka bahwa mereka adalah anak durhaka. Lagu-lagu tembang Jawa yang didengar oleh Mbah Wira juga asing di telinga Dela. Meski ia tahu beberapa kosakata Jawa Kromo Injil, namun beberapa kalimatnya ada yang asing, seolah-olah itu adalah tembang yang sangat kuno. Terkadang Dela mencatat setiap syairnya beberapa, dan selalu menceritakan tentang ritual dan hal-hal berbau mistis di tembangnya itu. Namun, dari semua itu Dela pernah tanpa sengaja melihat Mbah Wira tengah tertawa. Ia duduk di kursi tua di dalam kamarnya, nampak seperti sedang berbicara dengan entah siapa. Karena ketika Dela mencoba mengintip dari celah pintu, Mbah Wira seolah-olah tahu bahwa Dela sedang mengawasinya. Puncaknya, ketika Mega datang ke rumah Dela untuk mengerjakan tugas kampus. Baru saja Dela masuk, ia langsung tahu ada yang tidak beres dengan rumah ini. "Kenapa, Meg? Kamu cium bau amis gak sih?" kata Mega seraya menutup hidungnya. "Enggak, aku gak cium apa-apa." Ini bau bangke," kata Mega. Mega tiba-tiba menunjuk salah satu kamar yang rupanya itu adalah kamar Mbah Wira. "Kenapa, Meg?" kata Dela. "Baunya dari sini, Del. Tuh." Ragu diselimuti rasa takut. Dela hanya tidak tahu kenapa dari sekian banyak kamar, Mega justru menunjuk kamar Mbah Wira. Aku penasaran bau apa sih ini? Busuk banget baunya."
Tanpa tahu apa yang terjadi, Mega sudah melesat masuk, mencari di mana sumber bebauan itu, sampai matanya tertuju pada ranjang Mbah Dira. "Ini Del, baunya di sini." Dela yang dari tadi hanya termangu, melangkah masuk dengan bimbang. Ketakutannya menyelimuti pikirannya. Hari ini Pak Imron dan Bu Ida membawa Mbah Wira ke rumah saudara. Meski begitu, kamar ini seolah memberi sentuhan magis dan langsung menolak kehadiran Dela. Dua kakinya gemetar tanpa sebab. "Bantu aku dong angkat nih kasur," kata Mega. Mega mencengkram ujung kasur. Dela segera membantu. Ketika kasur sudah terangkat, betapa kagetnya Mega dan Dela melihat banyak sekali bangkai tikus, kucing, dan burung mati. Mereka tergeletak begitu saja di bawah kasur. Baunya meninggalkan rasa mual yang menyentak, hingga Dela tidak sanggup berlama-lama untuk melihatnya. "Bleh, apaan nih Del?" Mega mulai pucat. "Meg, kita pergi aja yuk dari sini. Aku takut." "Takut apa?" kata Mega. "Mbak Wira, Meg. Akhir-akhir ini Mbah tingkahnya aneh. Aku takut. Ya nggak tahu kenapa, takut aja setiap lihat dia. Ini kok bisa kayak gini? Ada ayam mentah juga di sini." Mega menunjuk sudut bayang tempat kasur. Dela langsung tahu itu adalah ayam tempo hari. Apa yang sebenarnya terjadi? Akhirnya setelah membereskan kasur, Dela dan Mega kembali ke kamarnya. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, Dela tahu dirinya seperti sedang diawasi entah oleh siapa. Suara deru mobil baru saja terdengar. Dela tahu mereka sudah pulang. Deras dari tadi hanya melihat buku di tangannya. Ia belum terbayang apapun bahkan setelah kejadian tadi. Namun, firasatnya mengatakan ada hal ganjil dan berbeda selama Mega datang ke rumah ini. Rupanya benar. Pak Imron dan Bu Ida telah pulang. Di belakangnya ada Mbak Wira, berdiri menyambut tamu yang tak diundang. Hanya butuh sekali lihat, Mega tahu di hadapannya bukanlah sosok hangat Mbah Dira yang selama ini ia kenal, melainkan sesuatu yang hitam tengah menatapnya. "Ono opo to, Nduk? Kok ndelok aku koyok ngono?" Dela melihat gelagat yang aneh pada Mega. Belum pernah wajahnya berekspresi tercekat seperti ini, seolah ia baru saja dicekik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Merasa semua ini bukanlah hal yang baik, Dela akhirnya mengajak Mega masuk ke kamar. Di sana ia masih bisa melihat Mega mencuri pandang ke arah Mbak Wira. "Ada apa, Meg? Kok kamu jadi aneh gini sih?" Nggak apa-apa kok, Del," kata Mega. Beberapa saat kemudian, rumah itu menjadi sesak bagi Mega. Ia sadar dalam bahaya. Del, aku pamit dulu ya. Ada urusan lain." Dela yang mendengar itu tahu ada yang disembunyikan oleh Mega. Namun ia tidak punya kewenangan dalam menghentikan temannya itu. "Soal tugasnya tadi aku naruh kertas di halaman 112 ya. Buka aja nanti," kata Mega sambil buru-buru menyerahkan buku. Kamu nggak pamit sama bapak ibu?" "Boleh," kata Mega. Sesaat Mega berhenti di depan kamar Mbah Wira. Terdengar nada syair Jawa yang familiar di telinganya. Syairnya menunjuk pada kemalangan dan nasib buruk bagi mereka yang tidak tahu sopan santun. Suara motor Mega perlahan menghilang. Penasaran dengan ucapan Mega,
Della membuka isi buku Mega. Di sana tertulis sebuah kalimat, "Mbah Wira bukanlah nenekmu." Saat itu juga handphone berdering. Seseorang menelpon Della. Ketika melihat nama kontak pemanggil, Della pucat pasi. Ternyata Mega memanggil. Diangkatnya telepon itu. Rupanya itu bukanlah Mega. Suaranya adalah suara seorang lelaki dengan nafas yang terburu-buru. "Mohon maaf, di kontak darurat ada nomor ini. Perempuan pemilik HP ini baru saja kecelakaan, nerabas pohon dan saat ini kritis, Mbak." Della hanya tercekat beberapa detik, lalu menelpon orang tua Mega. Ia segera keluar kamar. Tepat setelah membuka pintu, Della terdiam menatap Mbah Wira tengah bersenandung tembang Jawa. Ingat-ingat, atau bahasa Jawanya gini aja ya, ing eling waspada lan ati-ati karo sesunggone yen ra ora opo-opo. Atau ingat-ingat dan waspada, hati-hati pada sesuatu yang bila mana kamu tidak tahu apa-apa. Mungkin maksudnya jangan ikut campur gitu ya. Mbak Wira tersenyum memandang Della. Della saat itu tidak menggubris dan berlari melewatinya. Ia semakin yakin bahwa Mbak Wira bukanlah neneknya. Della diberitahu kondisi Mega sangat kritis. Sebelum dibawa ke sini, Mega muntah darah yang sangat banyak. Tapi yang mengkhawatirkan tentu darah yang keluar dari telinga kirinya. Ini sudah menjadi masalah serius. Della hanya tidak mengerti kenapa peristiwa ini tiba-tiba saja seperti ini. Oke, mungkin itu dulu bagian pertama dari Tiang Kembar yang ditulis oleh Mas Simpleman. Jadi ini ada beberapa bab ya. Ya seperti biasa lah ya. Kita akan membagi-baginya karena panjang sekali. Menurut saya cerita ini agak menyeramkan nantinya ya. Bukan agak sih, serem menurut saya ya. Ini belum saya baca sampai selesai, tapi saya baca sekilas-kilas. Oke lah ya, untuk menemani tidur kalian, atau mungkin yang sedang dalam perjalanan. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.